Yang kedua adalah kenapa ya kita sering bertanya-tanya gitu ya. Kenapa ya kemudian kita kalau ingin melakukan kebaikan itu kok nggak pernah bisa bertahan lama, itu kenapa? Itu kenapa sih kalau nggak bisa bertahan lama, itu kenapa? Maka jawabannya sudah disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51, surat yang ke-23. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51, surat yang ke-23, surat ke-23 surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Jangan diketukar ya, bukan surat ke-51 ayat yang ke-23, surat yang ke-23 ayat ke-51. Kadang-kadang saya sudah ulang-ulang kayak gini gitu ya, masih ada yang nanya, surat apa Ustaz? Makanya saya kalau nyebutin surat sama ayat sekarang saya ulang-ulang berkali-kali supaya betul-betul jangan sampai salah. Sudah? Kita buka surat Al-Mu'minun 51. Allah menyampaikan kepada kita di dalam ayat itu, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Allah menyampaikan, wahai para rasul, makanlah yang baik dan halal dan kemudian beramal sholih. Sesungguhnya aku mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Di situ kita mendapati bahwasanya yang dipanggil itu ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Berarti kemudian lebih tinggi dan lebih khusus daripada panggilan Allah kepada orang yang beriman. Karena yang dipanggil rasul. Berarti itu memang betul-betul amalan orang solih. Luar biasa istimewanya. Apa yang Allah perintahkan pada ayat ini? Kulu minat thayyibati wa'malu sholiha, beramal solihlah kamu, makanlah yang halal, yang baik, serta beramal solih. Mungkin kita nggak nangkep itu apa korelasi antara beramal solih dengan kemudian kita makan. Kalau kita tidak mentadaburi ayat, yang nggak nemukan korelasinya. Yang makan Ustadz, amal solih, salah. Korelasinya kuat. Korelasinya itu apa? Sesungguhnya tidak akan pernah mampu diriku dan dirimu melakukan amal solih. Ana dan antum tidak akan pernah mampu melakukan amal solih sampai orang yang ingin istiqomah di dalam amal solih itu memperhatikan setiap suapan sebelum dia masukkan ke dalam perutnya dan lambungnya. Dia memastikan betul bahwasanya setiap makanan itu halal. Karena makanan yang halal itu adalah makanan yang membentuk kita lebih mudah untuk menyambut panggilan-panggilan Allah. Karena daging yang terbentuk dari sesuatu yang halal, maka dia lebih mudah menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, tidaklah daging yang masuk ke dalam perut kita yang diambil dari sesuatu yang haram, daging itu tumbuh di dalam tubuh kita, maka daging itulah yang menolak setiap panggilan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ya Ustaz, saya itu pengen sholat tahajud gitu, tapi selalu kalau bangun itu 4:30 baru bangun. 4:30 masih mending Ustaz, biasanya 6:30 kan gitu. Yang ketawa ini yang malah curiga saya ini. Kenapa gitu? Kenapa saya itu pengen baik gitu ya? Kadang-kadang lalu mendapati satu tausiah tentang bagaimana berbakti sama suami gitu. Paling 2 hari saya baik sama suami, lembut gitu, setelah itu gitu lagi. Kenapa semua parade ketaatan dan ibadah yang kita inginkan itu selalu redup dan tidak pernah bertahan lama? Ulama itu menyampaikan, tidaklah kita sulit untuk istiqomah atas ibadah dan sulit istiqomah atas ketaatan yang kita ingin lahirkan dalam kehidupan, kecuali itu pasti dipengaruhi dengan makanan-makanan haram yang kita konsumsi dan kita gampangkan sampai masuk ke dalam perut dan lambung kita. Padahal setiap makanan yang haram kalau sudah masuk ke dalam perut, maka seluruh syaraf ketaatan itu mati dan padam. Akhirnya susah dia melakukan ibadah. Ibu pernah nggak ngelewatin bangun malam gitu, sudah bangun gitu, males gitu, jangan-jangan itu ada saat itu mungkin ada makan makanan yang haram yang kesangkut-sangkut itu sama kita. Ini buat saya juga, nggak semua buat aja. Karena sesungguhnya disitulah kita ngerti kalau ada orang yang ingin memperbaiki amal ibadahnya,
maka perbaikilah cara dia untuk kemudian mendapatkan makanan, Ibu. Karena salah satu intinya sunnah itu 3. 1, jaga niat. 2, jaga dalil setiap kita beribadah. 3, intinya sunnah kata Imam Ibnu Rajab itu apa? Jaga makanan yang masuk ke dalam perut kita supaya kita memastikan makanan itu halal. Makanya maaf itu kalau ada orang kalau sudah ngaji lama kok meremehkan itu tentang masalah makanannya. Maka yang terjadi itu apa? Ngajinya banyak, referensinya banyak, ustadznya juga yang didatangi banyak, tapi akhirnya tidak pernah melahirkan kebaikan dalam hidupnya. Kenapa? Karena sesungguhnya sesuatu yang datang dari yang haram itu tidak pernah mengajak kita kepada petuah, kepada petunjuk jalan surga. Makanya ibu tahu, orang solih, rata-rata orang solih itu, kenapa mereka bertahan? Kenapa para nabinya Allah itu, kenapa para rasul itu, Masya Allah ya, mereka sampai kemudian istiqomah dalam setiap dakwah yang dibebankan Allah kepada mereka. Pernah ibu dapati ada seorang rasul itu mutung, kemudian sedih, kemudian balik, kemudian ke rumah tidak mau dakwah gitu. Kok nggak dakwah, Bi? Iya lagi males. Nggak ada, Ibu. Kenapa kemudian para rasul itu dalam kondisi mereka luar biasa dalam dakwahnya mereka, apapun hujatan yang mereka dapatkan, mereka terus berjalan dalam dakwah itu? Salah satunya karena bersihnya makanan yang mereka konsumsi, menjadikan akhirnya mereka mudah untuk melakukan amal solih.